Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Heru Purnomo selaku CEO PT Hernadi Jaya Abadi atau HJ Karpet. Pak Heru, bagaimana Anda melihat tren daripada industri karpet ini sendiri? Seperti apa outlook-nya ke depan? Sebenarnya industri karpet ini seiring ya dengan kemajuan teknologi, seiring dengan kemajuan interior, seiring dengan kemajuan industri juga. Artinya mereka naik berapa persen, karpet pun juga akan mengikutin ya. Seperti kayak gedung-gedung dulu itu biasa sederhana, sekarang mintanya custom, desainnya juga menarik dan sebagainya. Demikian juga hotel ya. Hotel dulu banyak yang nggak pakai karpet, sekarang karpetnya juga semakin mewah. Bahkan untuk hotel bintang 5 itu minimal harus pakai wool, itu standarnya wool ya, anti api. Demikian juga masjid ya. Seiring perkembangan masjid di Indonesia ya, masjid mulai bagus-bagus di Indonesia ya. Bahkan susah kita cari masjid yang kurang bagus ya. Setiap hari ada pembangunan masjid. Nah, akan seiring dengan itulah perkembangan karpet di Indonesia. Jadi interior ya, untuk interior ruangan dan sebagainya itu juga akan berkembang juga karpetnya. Tentunya demand-nya juga pasti akan selalu ada ya, Pak Heru, karena ini juga dibutuhkan. Ya, karena marketnya tersendiri, Mbak. Jadi dulu ada orang tanya, Pak Heru emang banyak orang mau beli karpet? Saya tanya, kenapa Pak? Kan buat makan susah, dulu pernah gitu. Saya bilang, Pak, di Indonesia ini ada 280 juta penduduk. Nah kita bicara makan, anggap aja 50%, ya kan? Kita ada 30 sampai 40% itu orang sudah bicaranya bukan bicara makan. Ya, bicaranya adalah yang lebih di atasnya itu lagi. Artinya bagaimana kita melihat pasar aja gitu. Kalau kita bicara custom karpet kita ya kita ambil pasar yang 20%. 20% dari 280 itu sudah 50 juta lebih kan gitu. Betul. Nah, itu. Jadi Pak market Heru, itu penting. Pak Heru, terakhir Pak, closing statement, harapannya seperti apa ke depan untuk HJ Karpet sendiri dan industri karpet di Indonesia? Singkat saja. Saya berharap juga pemerintah juga ikut mendukung semuanya ya. Kita bareng dan alhamdulillah sampai saat ini memang mendukung kita ya. Baik dari pameran-pameran dan sebagainya. Kita terus ya buat usaha kita itu yang penting aman ya kan. Dolarnya juga aman ya kan. Dengan Indonesia yang luas ini kita bisa berkembang ya. Buat UMKM juga, buat teman-teman juga, yuk terus melakukan inovasi ya kan. Bagaimana agar kita ini bisa bertahan di Indonesia ini. Supaya kita juga bisa berdaya saing gitu ya di tingkat internasional. Ya. Yang jelas satu jaringan, yang kedua branding, yang tiga pelayanan. Alhamdulillah kan kita sudah ISO 9001 dan juga TKDN. Itu penting buat perusahaan. Terus meningkatkan kualitas. Itu yang terpenting. Pak Heru, terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya di Corporate Insight hari ini. Pak Heru, salam sukses selalu Pak Heru dan juga HJ Karpet. Terima kasih. Silakan duduk dulu Pak. Baik, pemirsa, sentimen ketidakpastian global ini masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump. Agar potensi dampak ini bisa diredam, ini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1. Informasi ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita dengan Bapak Heru Purnomo dalam Corporate Insight hari ini. Saya Vinilia Huanggrio atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Day Inspirasi Investasi, bersatu inspirasi. Sampai jumpa.